Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hutang antar perusahaan. Sebelum dimulai presentasi, saya akan mengenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Binti Nadifa. Yang kedua, Tasya Islamia. Yang ketiga, Dwi Lailatul Fitria. Yang keempat, Nur Abadia. Yang kelima, Alvina Dwi Syahputri. Yang keenam, Putri Purnamasari Dewi. Hutang antar perusahaan. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjam kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Peminjaman sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah. Entitas gabungan juga mendapatkan keuntungan di mana induk perusahaan atau afiliasi lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada meminjam uang langsung ke pasar modal. Bab ini membahas prosedur yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi utang antar perusahaan, timbul dari transfer langsung maupun tidak langsung. Ikhtisar konsolidasi. Transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contoh, piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. 2. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contoh, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misalnya wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak PT Induk dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT Induk mengakuisisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Ikhtisar konsolidasi. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. Meskipun pembahasan difokuskan pada utang, konsep dan prosedur yang sama juga diterapkan pada wesel dan tipe utang lain antara perusahaan. Obligasi afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Transfer pada nilai pari. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi, pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. 3 jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Contoh transfer pada nilai nominal. Pada 1 Januari 2001, PT Anak meminjam $100.000 dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal $100.000, tingkat bunga kupon 12%, jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 2001, PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar $12.000, yaitu berasal dari $100.000 dikali 12%. Dari PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Transfer pada nilai pari. Hutang obligasi $100.000 pada
investasi dalam obligasi $100.000. Ini eliminasi investasi antar perusahaan. Transfer pada nilai pari. Ayat jurnal ini mengeliminasi dari laporan keuangan konsolidasi investasi pada obligasi dan pendapatan bunga yang terkait dari pembukuan PT Induk serta utang dan beban bunga terkait yang dicatat dalam pembukuan anak. Laporan keuangan yang dihasilkan akan terlihat seakan-akan tidak ada utang karena dari sudut pandang konsolidasi memang tidak ada utang. Ingat bahwa ayat jurnal tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi karena ayat jurnal tersebut mengurangi pendapatan bunga dan beban bunga sebesar jumlah yang sama. Transfer dengan diskon dan premi. Pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Contohnya, pada 1 Januari 2001, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal 100.000, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun dari PT Anak dengan harga 90.000. Bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk diskonto adalah sebagai berikut. Bunga tunai 100.000 dikali 0,12 sampai dengan 12.000. Amortisasi diskonto 10.000 dibagi 20 periode bunga semester kali 2 periode sama dengan 1.000. Beban atau pendapatan bunga hasilnya 13.000. Berikut adalah ayat jurnal oleh debitur. Pada 1 Januari 2001, kas 90.000 debit, pada utang obligasi 90.000 kredit. Pada 1 Juli 2001, beban bunga 6.500 debit, pada utang obligasi 500 kredit, kas 6.000 kredit. Pada 31 Desember 2001, beban bunga 6.500 debit, pada utang obligasi 500 kredit, utang bunga 6.000 kredit. Selanjutnya ya jurnal oleh kreditur. Pada 1 Januari 2001, investasi pada obligasi PT Anak 90.000 debit, pada kas 90.000 kredit. Pada 1 Juli 2001, kas 6.000 debit, investasi pada obligasi PT Anak 500 debit, pada pendapatan bunga 6.500 kredit. Pada 31 Desember 2001, piutang bunga 6.000 debit, investasi pada obligasi PT Anak 500 debit, pada pendapatan bunga 6.500 kredit. Transfer dengan diskon, yaitu amortisasi diskonto obligasi menyebabkan beban bunga lebih besar dari pembayaran bunga dan menyebabkan saldo diskonto menurun. Yang kedua, amortisasi diskonto oleh PT Induk menyebabkan jumlah pendapatan bunga lebih besar dari pembayaran bunga dan menyebabkan saldo akun investasi pada obligasi meningkat. Eliminasi diskon. Pos utang obligasi PT Induknya 0, PT Anaknya 91.000, total belum disesuaikan 91.000, jumlah konsolidasi 0. Pos utang bunga PT Induk 0, PT Anak 6.000, total belum disesuaikan 6.000, jumlah konsolidasi 0. Pos investasi pada obligasi PT Induk 91.000, PT Anak 0, total belum disesuaikan 91.000, jumlah konsolidasi 0. Pos piutang bunga PT Induk 6.000, PT Anak 0, total belum disesuaikan 6.000, jumlah konsolidasi 0. Pos beban bunga PT Induknya 0, PT Anaknya 13.000, total belum disesuaikannya 13.000, jumlah konsolidasinya 0. Pos pendapatan bunga PT Induk 13.000, PT Anak 0, total belum disesuaikannya 13.000, jumlah konsolidasinya 0. Eliminasi diskon. Berikut eliminasi jurnal terkait dengan kepemilikan obligasi antar perusahaan. Utang obligasi 91.000 debit, investasi dalam obligasi 91 kredit. Eliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Pendapatan bunga 13.000 debit, beban bunga 13.000 kredit. Eliminasi bunga antar perusahaan. Utang bunga 6.000 debit, piutang bunga 6.000 kredit. Transfer pada premium. 1. Amortisasi premi obligasi oleh debitur menyebabkan biaya bunga menjadi lebih rendah daripada pembayaran bunga tunai dan menyebabkan saldo premi menurun. 2. Ingat bahwa amortisasi premi oleh investasi obligasi menurunkan pendapatan bunga ke jumlah yang kurang dari pembayaran bunga tunai dan menyebabkan saldo akun investasi obligasi menurun. Obligasi diperoleh dari non-afiliate. 1. Akuisisi obligasi oleh afiliasi
oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif. 2. Pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasi untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi. Beli dinilai buku. 1. Dalam kasus ini, total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi. Setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Beli di lainnya dari nilai buku. 1. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur. Keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Yang kedua, pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Keuntungan atau kerugian pensiun konstruktif. Yang pertama, dari sudut pandang konsolidasi, pembelian obligasi PT Anak oleh PT Induk dianggap pelunasan obligasi oleh entitas konsolidasi. Kemudian yang kedua, dalam penyusunan laporan konsolidasi, harus diakui keuntungan atau kerugian sebesar perbedaan antara nilai buku obligasi pada tanggal pembelian kembali dan jumlah yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi dalam mengakuisisi kembali obligasi. Besar dari nilai buku. Ketika obligasi afiliasi dibeli dari pihak non-afiliasi dengan jumlah yang lebih besar dari nilai buku mereka, kerugian diakui pada pensiun konstruktif dari utang. Nah, di sini ada jenis pengaturan leasing. Jadi, di sini ada 3 jenis leasing. Yang pertama, sewa operasi, kemudian sewa pembiayaan langsung, dan yang terakhir penjualan jenis sewa. Yang pertama, sewa operasi, yaitu eliminasi konsolidasi yang diperlukan dalam kasus sewa operasi antara perusahaan afiliasi adalah penghapusan biaya sewa yang dicatat oleh lisi dan pendapatan sewa yang dicatat oleh lessor. Kemudian jika afiliasi telah mencatat sewa yang masih harus dibayar, itu juga harus dihilangkan. Kemudian yang terakhir, jumlah yang dibayarkan oleh lessor dalam memperoleh aset sewaan dan biaya penyusutan lessor mewakili total yang tepat untuk konsolidasi. Penjualan jenis sewa. Sewa tipe penjualan adalah sewa di mana lessor mendapatkan sejumlah keuntungan dari sewa selain bunga dari pembiayaan transaksi. Asumsikan bahwa lessor mengakui keuntungan $60.000 pada awal dari penjualan jenis sewa, sama dengan perbedaan antara $330.000 nilai sekarang dari pembayaran sewa diskon pada 10% dan $270.000 dalam kurung $450.000 dikurangi $180.000. Nilai buku peralatan. Penjualan jenis sewa. Di sisi debit terdapat peralatan $450.000 dan juga keuntungan penjualan peralatan $60.000. Lalu di sisi kredit terdapat sewa peralatan sebesar $330.000, akumulasi depresiasi $160.000, dan juga beban penyusutan sebesar $20.000. Penjualan jenis sewa. Capital lease obligation di sebelah debit sebesar $230.000. Lalu ada bunga yang belum dimatangkan sebesar $36.000. Di sisi kredit terdapat pembayaran lease piutang sebesar $266.000. Eliminasi kewajiban sewa antar perusahaan. Lalu di bawahnya terdapat debit penghasilan bunga sebesar $33.000. Lalu di kredit
beban bunga sebesar 33.000. Yang terakhir, penjualan jenis sewa. Efek dari transaksi utang antar perusahaan harus dihilangkan sepenuhnya dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi, seperti halnya dengan jenis transaksi antar perusahaan lainnya. Hanya transaksi utang antara entitas yang dikonsolidasi dan pihak yang tidak terafiliasi yang dilaporkan dalam laporan konsolidasian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.